찾았다. Ya. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Nine Puzzles. Yang makin seru tentunya, bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah mengetahui bahwa unit 5802 di The One City itu ada hubungannya dengan Kang Cimok, Lee Myung, dan juga Do Yun Soo, akhirnya Ina mencoba memetakan kira-kira kenapa apartemen tersebut bisa dalam 3 orang kepemilikan dalam kurun waktu yang sangat-sangat singkat banget, di mana itu sebenarnya miliknya Do Yun Soo. Bahkan dia punya 13 unit di sana, tapi 12-nya diserahkan sama keluarganya. Tapi kenapa satu unit itu diserahkan sama Lee Myung dan juga Kang Cimok? Namun hingga saat ini, Ina dan juga Hansem masih belum bisa memecahkan misteri tersebut. Kemudian yang jadi pertanyaan lagi adalah apa hubungan mereka bertiga dengan pamannya Ina. Kemudian Hansem mengatakan kemungkinan besar pamannya Ina itu menutupin sebuah kasus dari mereka bertiga, makanya dia itu menjadi terlibat. Cuma kasus apa yang dia tutupin dari mereka bertiga? Dan ketika Ina dan juga Hansem menggabungkan potongan-potongan puzzle tersebut, memang semuanya gambar di sana berhubungan dengan bagaimana keempat korban kehilangan nyawa mereka. Keesokan harinya, Hansem bertanya kepada Tae Dong-soo bagaimana pendapatnya tentang pamannya Ina, karena kebetulan paman Ina itu adalah mentornya dia dulunya. Nah, jadi menurut dia paman Ina itu adalah orang yang hebat banget, bahkan dia menjadi ketua kepolisian yang usia termuda pada saat itu. Cuma karena ada sebuah kasus yang sedang ditutupin, jadinya dia kayak ditumbalkan gitu. Nah, gara-gara itulah dia akhirnya mengundurkan diri. Teruskan ketika Ina selesai konsultasi dengan psikiaternya dia berpapasan dengan Namnari. Nah, pada waktu itu Namnari menceritakan sama Ina bahwa pada malam waktu itu sebelum si Lee Myung itu kehilangan nyawanya, dia melihat Lee Myung. 사건 당일에 이미영 씨 차를 봤다고요? Tapi karena kondisinya pada waktu itu lagi lampu merah, jadinya dia nggak berani untuk menerobos juga. Jadi dia bilang Lee Myung tuh menerobos dan kecepatan yang tinggi banget. Jadi menurut Ina, sebenarnya Lee Myung itu lagi menunjukkan tanda meminta tolong kepada Namnari. Cuma Namnarinya yang nggak peka pada waktu itu. Dan Nari juga mengatakan bahwa dia nggak bisa melihat ke dalam karena kacanya terlalu gelap. Ya, jadi dia benar-benar menyesal banget atas kejadian yang menimpa Lee Myung. Makanya dia agak trauma dan pergilah dia ke psikiater. Setelah itu Ina dan juga Hansem pergi ke kepolisian untuk meminta catatan-catatan terkait tentang pamannya Ina. Siapa tahu mereka bisa menemukan sesuatu alasan yang bisa dijadikan kenapa pamannya Ina itu bisa benar-benar terlibat dengan 3 orang itu. Nah, akhirnya mereka menemukan tuh catatan di mana pamannya Ina itu ternyata mengundurkan diri karena ada sebuah kasus pencemaran nama baik. Makanya Hansem mengajak Ina setelah itu untuk pergi mengunjungi keluarga korban. Dan dalam perjalanan Hansem menceritakan sama Ina tentang sapu tangan yang ditemukan di tempatnya Do Yun Soo, cuma yang tiba-tiba menghilang. Cuma nggak tahu tuh sapu tangan itu kemana sekarang. Dan mereka harus mencari tahu siapakah orang-orang yang mengambil sapu tangan tersebut. Oke, nah sampailah mereka di rumah korban yang melaporkan pencemaran nama baik yang kasusnya ditanganin sama paman Ina pada waktu itu. Jadi diceritakanlah sama si keluarga korban bahwa kakaknya itu dulunya difitnah sama kepolisian dan juga wartawan. Nah, karena nggak terima dengan hal itu, makanya dia melaporkan pencemaran nama baik. Cuma si wartawan sama pamannya Ina mereka berdua sama-sama kehilangan nyawa mereka. By the way, si wartawan itu bernama Lee Gang Hyun. Makanya setelah itu Hansem dan juga Ina sama-sama mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan si Lee Gang Hyun ini dan mengapa dia diinformasikan mengakhiri hidupnya sendiri. Ya udah, mereka menemuin kepolisian yang mengurus tentang kasus tersebut, lalu mereka ceklah berkas-berkasnya dan tahu yang mereka temukan sangat-sangat membagongkan. Orang yang sering dihubungin sama Lee Gang Hyun bernama Oh Chol Jin. Cuma yang paling membagongkan adalah di samping jasadnya Lee Gang Hyun ditemukan potongan puzzle. So bukan pamannya Ina korban pertama, melainkan Lee Gang Hyun ini. Jadinya Ina sama Hansem balik ke rumahnya Hansem untuk mencoba menyelesaikan semua ini bagaimana. Karena ternyata bukan pamannya Ina korban pertama, melainkan si Lee Gang Hyun. 갑자기 연가를 쓰겠다니.
Keesokan harinya, Hansem mengajukan untuk cuti tahunan karena dia pengen menyelidikin hal itu dengan Ina. Tapi cuti tahunnya itu ditolak sama Yang Jung Ho. Katanya sama Hansem, kamu beneran percaya sama Ina? Karena katanya dia curiga banget sama Ina karena di hari meninggoynya si Lee Gang Hyun itu, ternyata pada malam itu ada Ina di lokasi kejadian. Cuma dia nggak berani untuk menyelidikin kasus lebih lanjut karena dihalangin sama pamannya Ina. Karena alibinya Ina pada waktu itu mengatakan bahwa dia lagi ada di atap. Setelah itu Hansem pergi menemuin seseorang, polisi juga, di mana dialah yang menggantikan Jung Ho untuk menanganin kasusnya Lee Gang Hyun. Nah kata dia memang ada yang aneh tuh di jasadnya Lee Gang Hyun, gak mungkin dia bundir kayak gitu aja, apalagi ada potongan teka-teki yang ditemukan di samping jasadnya dia yang rapi banget. Ditambah lagi bagian kepala jasadnya ditutupin dengan plastik, dimana itu nggak lazim banget untuk orang-orang yang melakukan bundir. Terus Ina mencarilah berkas-berkas untuk penyelidikan tentang kehilangan nyawanya Lee Gang Hyun dan dia menemukan potongan dari puzzle tersebut. Ternyata potongannya bergambar orang yang memotret tapi bagian matanya itu kayak dijahit. 그럼 양정화 알겠네. Terus si detektif yang ngobrol sama Hansem itu mengatakan bahwa Jung Ho lah dulu yang menanganin kasus tersebut. Cuma entah kenapa setelah itu dia tiba-tiba dipindahkan ke kantor pusat. Nah kagetlah si Hansem kan karena dia nggak tahu selama ini tentang hal tersebut karena nggak pernah dibilang sama Jung Ho. Terus kan akhirnya dia menghubungi Jung Ho dan mengajak Jung Ho untuk ketemu berdua. Nah awalnya dia itu kayak memuji-muji Jung Ho bagaimana kekagumannya Hansem kepada Jung Ho karena dia sangat-sangat menghormati Jung Ho sebagai ketuanya dan juga seniornya dia yang udah dianggap sebagai abangnya sendiri. Setelah itu dia kecewa sama Jung Ho karena nggak memberitahukan tentang kasusnya Lee Gang Hyun sama dia. Kemudian Jung Ho mengatakan alasan dia tidak memberitahukan hal itu karena dia nggak percaya dengan Ina, apalagi sekarang Hansem itu kan bekerja sama Ina, makanya dia nggak pernah memberitahukan hal itu kepada Hansem. Dan dia mengatakan lagi nih sama Hansem, kejadian di mana Lee Gang Hyun itu kehilangan nyawanya itu ada Ina di sana. Namun Ina memiliki sebuah alibi, nggak bisa dituduh karena katanya dia itu lagi mencari udara segar di atap. Cuma menurut Jung Ho, dari saksi-saksi yang diinterogasi, cuma Inalah yang alasan itu kayak dibuat-buat dan juga nggak masuk akal sama dia. Makanya dia sampai sekarang curiga dengan Ina bahwa Inalah killer berantainya. Terus diceritakanlah sama Ina kejadian pada malam itu kepada Hansem. Memang benar dia itu ada di unit tersebut. Dan dia juga melihat Lee Gang Hyun lagi teleponan sama seseorang. Nah orang yang dia telepon itu adalah Oh Chol Jin. Nah dia telepon sama Oh Chol Jin karena berhubungan dengan uang. Karena kan dia membesarkan putranya sendiri setelah dia bercerai sama istrinya. Dan dia menghadapi masalah keuangan dan dia minta bantuan sama Oh Chol Jin itu. Cuma karena kayaknya Oh Chol Jin gak mau bantu, jadinya dia stres banget. Dan dia sempat melihat Ina, tapi mereka cuma ya nggak sempat ngobrol, cuma saling hormat-hormat gitu aja. Dan pada malam itu Ina sebenarnya lagi belajar kelompok ataupun les sama teman-temannya dia. Nah setelah itu memang betul dia nyari angin ke atap karena dia bosan banget belajar. Nah terus dia melihat ada seseorang yang masuk ke apartemennya Lee Gang Hyun. Nah setelah itulah Lee Gang Hyun tiba-tiba kehilangan nyawanya dengan kondisi kepalanya ditutup dengan plastik dan di sebelah dia ada potongan puzzle ini. Dan yang diherankan sama Ina, kenapa yang Jung Ho itu curiga sama dia bahwa dia adalah pelakunya. Dan dia minta sama Hansem untuk menentukan apakah dia percaya sama Ina atau sama kaptennya si Yang Jung Ho. Nah kalau misalkan dia percaya sama Jung Ho, Ina tidak akan memberitahukan detailnya lagi kepada Hansem. Karena kalau misalkan mereka berdua saling tidak percaya, maka bakal tidak bisa mereka menyelesaikan kasus ini. Jadi Ina cuma bilang, pikirkan aja siapakah orang yang dia percayain. Keesokan harinya, Ina memutuskan untuk pergi ke Jeju. Jadi dia pengen bertemu dengan Oh Chol Jin, orang terakhir yang dihubungin sama Lee Gang Hyun. Nah akhirnya dia bertemulah dengan Oh Chol Jin, yang ternyata Oh Chol Jin itu kenal juga dengan pamannya Ina yang dulunya dia sering mengirimkan hadiah gratis. Yang ternyata katanya hadiah itu
Karena paman Ina sempat ngebantuin dia gitu. Jadi tiap dibantuin dikasihlah hadiah sama dia. Terus Ina bertanya tentang Lee Gang Hyun. Nah langsung berubahlah ekspresi dari Oh Chol Jin ini. Dia bertanya apakah Ina beneran nih keponakannya si pamannya atau memang polisi yang menyamar. Terus Hansem mencoba nelpon HP-nya Ina, cuma yang angkat itu cowok dan mengaku bahwa dia dari kepolisian Jeju. Katanya Ina itu sedang menghadapi sebuah masalah di mana dia dicurigain sebagai orang yang menghabisi nyawa Oh Chol Jin. Nah kagetlah si Hansem kan, tunggu dulu. Jadi ceritanya pada malam kemarin ada orang yang melihat Ina itu di kapalnya Oh Chol Jin dan dia menarik sesuatu yang ternyata dia menarik jasadnya Oh Chol Jin yang sudah dalam keadaan yang seperti ini. Siapa yang nggak kaget ya kan? Kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.